Pria gila di hadapanku ini sontak berhenti tertawa. Melihatku bangkit seperti tak terluka. Dari dalam kegelapan, perlahan aku melihatnya. Sosok iblis yang mengambil bentuk seorang pria bertelanjang dada, berkulit kuning kehijauan dengan kain hitam dan putih kotak-kotak yang membelit pinggangnya. Rambutnya gimbal sebahu dengan taring besar di sela bibirnya. Mata bulat sehitam jelaga tanpa kelopak, terlihat sedikit ke atas tanpa alis. Wajahnya merah, tangannya panjang menjuntai melebihi tubuhnya dengan kelat bahu emas melingkar bermotif naga. Jari jemarinya bahkan sepertinya lebih dari 5 ruas, bergerak menunjukku dengan geram. "Titisan Raden Setia, mreneo tak pangan sukmamu." Suaranya menggelegar seperti guntur, lalu menyeringai seolah aku ini kelinci yang bisa dimangsa dengan mudah, membuatku merinding luar biasa. Sedikit ketakutan menyesap ke dalam dadaku. Kini ia tergelak, menyadari jika aku mulai bergetar. Auranya sungguh berat, sesak, singup. Aku kembali berlutut, menahan beban yang menghimpit dari segala penjuru. Teriakan Adis, udara yang panas, tawa sang iblis, semua memaksa masuk dalam telinga, membuatku kalut dan cemas, putus asa. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sedangkan mereka mulai berdatangan. Para demit di sini mulai berbaris, tertawa meledekku yang meringkuk seperti pecundang. "Hayolah Andra, bangkitlah sekuat tenaga." Dan sekuat tenaga aku mencoba bertahan. Meskipun hati kecilku terus memanggilnya, "Raden Setia, kenapa kau tak kunjung datang menolongku?" Hingga derai tawa Nyai Durganti menggema. Tidak, aku tak bisa menggunakannya lagi. Aku bisa kehilangan kesadaranku lagi. Udara semakin sesak. Aku merunduk semakin nyeri. Meski begitu, aku masih sempat melihat Pak Ade dan Adis melarikan diri. Baguslah. Setidaknya satu bebanku berkurang di sini. Hingga sosok itu mendekat dan membuat pandanganku menjadi gelap. Semua ingon dalam tubuhku pun menjauh dalam sudut hatiku yang tergelap. Bahkan Nyai Durganti pun seakan tak berdaya menghadapi pasangannya sendiri. Firasat tadi mungkin saja kematianku sendiri. Sementara itu di sisi lain, aku merasakan tubuhku meringkuk di atas kursi dengan kedua tangan yang terikat ke belakang. Pandanganku gelap meskipun aku sudah membuka mata. Sialan, mereka menutup kepalaku dengan kain. Dadaku sesak meski aku sudah berusaha mengambil nafas sedalam mungkin. Namun bau anyir yang menyeruak membuatku kesulitan. Suara tangisan yang aku kenal semakin keras. "Ibu, Om Peleman," merintih memanggilku berulang kali. Haji. Meski dadaku sakit, aku terus memanggilnya. "Om, Haji, ini ayah nak. Om, Haji takut." "Atuh, anak Pak Andra teh nggak boleh cengeng," seseorang menyahut membuatku kalap. Aku memberontak sekuat tenaga tapi percuma. Tali itu masih terikat kuat. Anak laki-laki pilihan Wijaya teh memang hebat atuh. Tapi kalau menurut saya mah bodoh juga munafik. Pria itu menghinaku dengan suaranya yang memuakkan. "Ayo, dimulai saja. Nanti Adis keburu jauh." Bagus Sanjaya. Pria itu juga ada di sini. Meski kepalaku tertutup, aku pasti tak salah. Suaranya sangat menjijikan. "Sabar atuh Mas Bagus. Ojo gerasa gerusu. Keparat itu rupanya berpura-pura logat Sunda." Di sela keduanya bicara, Aji masih terus menangis. Akhirnya seseorang membuka penutup kepalaku dan wajah memuakkan itu tersenyum, seolah telah memenangkan semuanya. Wah, Pak Andra yang penyabar marah rupanya. Kali Arjuno, pria ini benar-benar berbeda dari sosok yang aku kenal. Wajahnya yang lugu juga polos itu menghilang. Kilatan matanya penuh kelicikan. Bibirnya tersenyum semakin memuakkan. Aku tak pernah membenci seseorang seperti ini. Kenapa? Pria di hadapanku ini justru membalikan pertanyaanku. Dia berlutut dan menatapku tajam.
kebencian, kemarahan, juga kesedihan terukir di sana. Seandainya saja Wijaya, buyutmu yang edan itu berhenti, mungkin kehidupan saya pasti berbeda. Wajahku yang kebingungan membuatnya tertawa lirih. Kesedihan di matanya menghilang begitu saja, seakan tak pernah ada. Wajah itu semakin culas dan tawanya semakin keras, memantul dalam dinding gua yang pengap dan gelap. Awalnya saya berpikir seperti itu, apalagi saat Agung, sahabat saya satu-satunya, mati dibunuh ayahku sendiri. Saya menyalahkan takdir. Ingon kepala buntung sialan. Juga jalan hidup saya seperti Pak Andra. Pria ini bicara begitu mudahnya, bahkan tersenyum begitu jumawa. Pak Andra mau tahu apa yang Agung temukan saat kami mencari cara untuk membuang Ingon yang membuat saya hampir gila. Sebuah fakta jika 11 simbol ini adalah kunci untuk memanggil iblis yang sebenarnya. Iblis yang bisa memberikanku apa saja, termasuk kehidupan abadi. Sosok kambing yang tak bisa mati. Pria itu menunjuk ke arah tengah ruangan yang redup. Puluhan tabung kaca itu mengitari tubuh Aji yang terikat dan duduk di dalam pangkuan patung kambing yang bersila. Sedangkan janin-janin itu meringkuk dalam cairan merah. Ruangan pengap yang selalu aku datangi dalam mimpi. Tempat para wanita itu meregang nyawa, di mana ratusan bayi tak bersalah itu direnggut nyawanya. Bahkan saat mereka belum lahir ke dunia. Tepat di depan Aji, Bagus Sanjaya sendiri berdiri tak jauh dari tubuh pria tua yang terkapar. Darah mengalir dari kepala merembes membasahi pakaiannya. Cahaya ratusan lilin yang menyala memantulkan siluet Pak Debas, membuat kesedihan dan amarahku bertambah. Mereka juga melukainya. Pria itu masih bernyawa, namun nafasnya yang naik turun begitu lemah. Suara tangis Aji masih terus menggema, terisak serak, hampir menghilang. Anakku, dia tak seharusnya menderita seperti ini. Mata biru itu sudah bengkak, bahkan kaki dan tangannya lebam karena ikatan yang terlampau kuat. Aku sungguh ayah yang tak berguna. Kalian benar-benar keparat! Makiku tepat di depan wajahnya. Aku terus memberontak. Dadaku semakin berat dihimpit kebencian. Deru nafasku memanas, bersumpah serapah. Aku pasti menguliti kalian hidup-hidup. Namun bukannya gentar, pria di hadapanku ini justru tertawa semakin lantang, benar-benar sinting. Sedangkan pria gembal itu dengan pongah menyilangkan tangannya. Kilat mata itu penuh kebencian. Ya, dari awal saya ini memang bajingan gila, tapi saya tidak munafik seperti Pak Andra. Titisan matahari? Hah, yang benar saja. Pria di hadapanku ini meludah. Suara serak itu menarik atensi kami. Kepala pria itu terangkat, meski tak berdaya, tapi tatap matanya masih membara. Amarahku meledak. Aku memberontak, terus berusaha melepaskan diri, meski kaki dan tanganku semakin nyeri. Galih justru mencibir semua usahaku dan beralih pada Pak Debas yang merangkak. Melihat semua penderitaan kami, pria itu justru tersenyum puas dengan wajahnya yang licik. Saat dia bangkit, aku menyadari jika pria ini sungguh berbahaya, karena sejak awal dia menggenggam sebuah belati yang berkilat dan mulai memainkannya. Malam itu rasanya saya sudah ingin membantai kalian semua. Bisa-bisanya abdi rendahan Garwita menarikku seperti anjing. Tapi untung saja Pak Andra sudah menggila duluan. Dengan tenang, Galih berjalan di antara puluhan janin yang membusuk. Sambil terus bicara, terkadang dia terkekeh sambil melemparkan belati itu ke udara, lalu menangkapnya tanpa takut terluka sedikit pun. Dia sinting dan nekat, pria gila yang gak takut mati. Sewaktu Pak Andra mengejar saya seperti binatang, rasanya benar-benar menyenangkan. Seandainya saja tak ingat dengan rencana Mas Bagus, saya pasti tak akan lari seperti pengecut. Saya kesal setengah mati. Padahal saya sudah membunuh Mas Bambang, tapi rasanya tetap tidak sepadan.
dan setiap langkahnya membuatku ngeri. Dia mulai mendekat pada Aji. Aku terus bergerak berusaha sekuatnya, tapi ikatan di tubuhku ini begitu erat. Aku mulai ketakutan luar biasa, membayangkan apa yang akan dia lakukan. "Menjauh dari anakku, Keparat!" Gelak tawanya justru semakin keras, terpingkal-pingkal sampai menunduk. Aku seakan melihat diriku yang menggila saat membantai keturunan yang lain. Pak Andra gak tahu ya, anak ini benar-benar terpilih seperti ayahnya. Galih menunjuk Aji dengan pisau yang hanya berjarak sekian senti dari kepala mungil itu. Tentu saja aku berang. "Hei!" teriakku sekeras mungkin. Tenang, saya teh gak akan melukai anak ini." Galih segera mengangkat tangannya ke atas, tapi dia justru seakan meledekku. Dengan sekali ayunan, telapak tangannya yang lain dengan tega menampar wajah mungil Aji. Terang saja anak itu menjerit kesakitan. Pipi mungil itu memerah. Dia memang menyakiti tubuh Aji, tapi naluriku membuat dadaku nyeri seperti dihantam. 100 kali lebih sakit daripada ditampar. "Anjing, aku bunuh kau bangsat!" Aku berteriak sekuatnya semakin menggila. Bergerak seliar mungkin mencoba melepaskan diri dan segera berlari. Tangisan Aji membuat kemarahanku seperti erupsi, memaki sepuas hati. Tapi si Galih justru tertawa lantang menikmati semua amarahku dan isak tangis Aji. Bagus Sanjaya, dia juga terkekeh puas sama gilanya. Aku mulai mengutuk. Air mataku kembali tumpah karena amarah. Anakku selama ini, aku menyentuhnya penuh kelembutan seakan dia adalah porselen yang berharga, tapi bisa-bisanya pria ini memukulnya. Bahkan lebih dari porselen. "Bangsat, aku pasti menjinjangmu, Keparat." "Anda, eleng le." Lagi-lagi teriakan Pak Debas mengingatkanku. Namun aku sudah tak peduli. Ingon dalam diriku juga menjerit bersahutan, kembali menunggangi amarah dan dendamku. Aku mulai terbakar. "Pateni Doro, takeh ketie, janjine janji pati." Mereka terus mengatakannya berulang kali. Sekali lagi aku mengizinkan mereka untuk kembali lagi. Kali ini kesadaranku tetap bertahan. Kekuatan itu mulai mengalir ke tiap sendi tubuhku. Meski susah payah, aku berdiri dan membanting tubuhku sekuat mungkin di atas lantai, bersama dengan kursi kayu jahanam yang menyatu denganku. Tubuhku sungguh ringan dan tak lagi merasakan nyeri. Kekuatan ini menghancurkan kursi kayu yang menopangku. Tali itu lolos dengan mudahnya. Luka di bahuku pun semakin lebar. Darah itu mengalir semakin deras. Teriakan puas para iblis ini saling bersahutan. Aku mulai membayarnya. Janji Wijaya. Malam ini aku pasti mati. Dan membawa keduanya pergi ke neraka. Aku berdiri dengan jumawa di tengah jeritan para ingon yang bebas. Akhirnya, dalam ruangan yang pengap ini, angin panas mulai berputar, membawa bau busuk yang menjadi satu dengan anyir darah para janin. Ratusan lilin itu mulai padam, satu persatu terhempas pusaran. Aku mulai melantunkannya, sambil menunjuk keturunan Arjuna, juga Sanjaya, yang justru berdiri menantang. "Janin kemambang." Ratusan janin itu melayang. Mereka sepertinya lupa jika ritual ini adalah milik Nyai Durganti. Seketika Bagus mundur. Ketakutan tersirat di matanya. Sedangkan wajah Galih Arjuna tetap tenang. Sedetik setelah semuanya terangkat, puluhan sosok bayi itu kembali terjatuh, berserakan di atas lantai yang basah dan kotor, menjadi puluhan daging yang mulai membusuk. Nyai Durganti menjerit puas, memangsa setiap sukma janin yang dipersembahkan untuknya. Dia semakin kuat dan mengerikan. Tawanya mengikik lebih nyaring dari biasanya, memintaku untuk meneruskan syair Wijaya. "Bakal wiji dadi anak menungso." Detik berikutnya, dadaku semakin panas. Sesuatu bergerak naik. Mulutku tiba asin dan anyir. Cairan hangat itu mulai mengalir dari hidung dan mulutku. Diraup kalih buto, ngelebur dadi siji. Kini semuanya semakin buruk. Udara menjadi berat dan singup. Dimensi kami bertabrakan. Ratusan lilin itu padam bersamaan. Kegelapan menyelimuti semua orang.
Tangisan dan jeritan Aji membuatku semakin menggila. Jeritan Pak Debas tak aku hiraukan. Hingga ruangan ini kembali terlihat. Semuanya terbias cahaya kemerahan seperti senja. Dimensi astral. Jerit ketakutan Aji yang memanggilku berulang kali justru seperti kayu bakar. Api kebencianku semakin hebat. Belum juga aku mengucapkan syair itu hingga tuntas. Semua sosok Ingon sudah ada di sini. 7 Ingon yang telah membaiatku jadi tuanya. Sedangkan Kolodurmo berdiri di belakang tuanya. Galih, pria sinting itu bergeming dengan kepala wanita yang bersandar di bahunya. Iblis itu menyeringai. 1 pintalan tersisa masih berada dalam genggaman Pak Debas. Pria itu terus menggumamkan sesuatu, menahan agar Ingon milik Raksa tak ikut menggila. Walaupun sekarat, Pak Debas terus saja melindungiku. Padanganku terkunci tepat pada patung kambing bersila dengan sesosok mungil terkulai lemas. Kegelapan ini pasti menghimpit tubuh mungilnya. Aku harus cepat. Dengan begitu jumawa aku menunjuk pada keturunan Sanjaya, juga sosok iblis Kolodurmo. Janjimu janji pati. Kali ini Nyai Durganti mendekat dengan cepat. Tangannya yang panjang menahan tubuh pasangannya. Sekalipun kata pasangan terdengar seperti bersatu, namun tak berlaku bagi kedua iblis ini. Mereka saling menyalak. Hempasan energi keduanya membuat siapapun terluka, tak terkecuali Pak Debas. Pria itu mengerang menahan lukanya semakin nyeri. Meskipun Kolodurmo memiliki kekuatan yang mengerikan karena memangsa ratusan jiwa, tapi dia tetap tak akan sebanding dengan 6 Ingon yang lain. Aku Salim Wijaya, nagih janjimu Sanjaya, mati. Seketika sebuah kekuatan yang besar menghantam keturunan Sanjaya. Pria itu tetap bertahan, meski dia sudah mencoba sekuat tenaga menahan hempasan kutukan Nyai Durganti. Tapi kedua lutut itu akhirnya menghempas lantai yang kotor dan basah. Tubuh itu mulai kaku di antara gumpalan janin yang pucat. Bagus Sanjaya mulai menjerit parau meregang nyawa. Perlahan-lahan kepalanya menoleh, namun semakin lama leher itu semakin ganjil. Tulang lehernya menonjol hingga menembus daging dan kulitnya. Darah mengalir, suara jeritanya berubah menjadi dengkuran lembut yang dipenggal. Akhirnya kepala itu terpelintir dan menggelinding tepat di bawah kakiku. Daging lehernya tercapik-capik. Dia mati dan wajah itu meringis ngeri. Dalam mulutnya simbol itu tertinggal. Tanpa ragu, aku menelannya. Seketika Ingon Kolodurmo berlutut mengerang karena gagal. Tunduk bangsat, aku tuanmu. Galih Arjuna dan kepala wanita yang ada di pundaknya melihat semua ini dengan tenang. Sesuatu dalam hatiku bergejolak. Pria ini seakan sudah memperhitungkan semuanya. Tunggu, bukannya dia juga pernah membuatku menggila melalui Aji? Aku masih menerka hingga pria ini mendekat pada Pak Debas yang masih terus mengumamkan sesuatu dari mulutnya. Dia terus berzikir tanpa putus asa meminta pada Tuhannya. Dengan kejam Galih merebut pintalan itu, namun Pak De yang bersikeras dihajar dengan mudahnya. Aku sudah bergerak, namun tepat saat pintalan Sanjaya mulai menyatu dalam diriku, tubuhku panas luar biasa. Jauh lebih sakit saat menerima Nyai Durganti. Aku mual. Kali ini darah segar tanpa henti keluar begitu saja. Seakan-akan sebilah pisau memutus semua usus dalam perutku. Sakit, seperti dicabik-cabik. Bahkan saat aku menjerit, darah masih terus mengalir dari dalam mulutku. Aku berlutut, menahan dada yang seakan dirajam. Sakit itu mulai menjalar di jantungku. Panas, bahkan tiap detakannya membuatku semakin menderita. Saat ini aku hanya ingin cepat mati. Aku mulai meringkuk, menekuk tubuh mencoba menahan desakan yang semakin sakit. Pandanganku mulai buram. Sepertinya waktuku sudah tiba. Mereka mulai menagih janjiku saat ini juga. Tidak. Jangan sekarang, sedikit lagi. 2 lagi, masih ada 2 yang tersisa. Gema tawa memantul dalam dinding goa. Pria itu mendekat padaku dengan simpul milik Raksa. Sedangkan Ingon miliknya masih melayang, menatap jalan, menikmati tiap rintihanku. Galih Arjuna berlutut di hadapanku dengan kilatan puas di matanya. Pak Andra tahu kebenaran yang saya temukan dengan Agung?
Setelah semua pintalan ini menjadi satu, pria ini bicara sambil membuka mulutku dengan kasar dan memaksaku menelan pintalan raksa. Pak Andra bisa mengembalikan semua ini dengan darah Pak Andra, atau dia terus bicara sambil menikmati penderitaanku. Pintalan itu mulai melebur dalam diriku dan semuanya semakin buruk. Memanggil Batara Kala. Pak Andra bisa mengembalikan dengan memanggil Batara Kala, iblis berwujud kambing yang menguasai semua Ingon ini. Meski lemah dan tak berdaya, wajah Pak Deba segera berubah. Menungsok kentir, kowe ora bakalan sanggup nanggung iblis kae nang jero awakmu. Segelas banyu keminter arep nandas koro. Pak Debas bicara tersenggal. Lagi-lagi pria gila itu tertawa. Pak De jangan munafik lah. Semua orang pasti menyukai harta dan keturunan. Tapi semua itu hanya seujung kuku. Bagaimana jika iblis ini menawarkan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang? Pria ini semakin menggila. Waktu. Ya, waktu menjadi abadi. Memiliki semuanya. Lanjut kali. Menungsok goblok. Iblis kae mau ngapusi awakmu. Koe memang iso hidup abadi, tapi koe bakalan butuh saripati kehidupan orang lain. Semakin banyak yang kamu dapatkan, kamu justru merasa hampa. Sadar le, iblis iku penuh tipu daya. Padi terus bicara semakin lemah, namun pria ini tak putus asa. Ya, saya belum tahu kalau tidak mencobanya, bukan? Seketika kata-kata itu mengingatkanku saat menyalak pada Pak Debas. Jadi saat itu aku seperti ini, bersikeras, buta dan gila. Batara Kala, Aji, artinya? Seakan mengerti isi kepalaku, dia mengatakannya begitu saja, membuat naluriku sebagai ayah hancur berkeping-keping. Iya, saya harus membunuh anak Pak Andra. Gerbang itu hanya bisa dibuka oleh darahnya, Pak. Jangan sekalipun kau menyentuh Aji. Lagi pula simbol itu akan sempurna kalau kau mati, bangsat. Bahkan aku sudah tak mengenali suaraku lagi. Semuanya sudah bercampur. Kami melebur jadi satu. Mocopat itu mulai sempurna. Namun aku salah menduga, karena pria di depanku ini benar-benar sinting dan gila. Pria ini merobek perutnya sendiri dan mengeluarkan simbol itu dari sana dengan belati yang sama yang mengoyak puluhan wanita, merenggut kehidupan, juga janin milik mereka. Pria ini merintih nyeri, namun tertawa sendiri. Dia menakutkan. Dia adalah iblis yang berwujud manusia. Sekali lagi dia menjejalkan simbol itu dalam mulutku. Sakit. Pandanganku mulai hilang, sedangkan tubuhku mulai kelojotan. Pria itu tertatih-tatih sambil menahan perutnya yang berdarah, mendekat pada Aji. Jangan! Tidak, berhenti, aku mohon, jangan anakku. Meski dengan susah payah aku terus merangkak mendekat seperti anjing yang terluka. Memohon seperti pengemis, merayap meski himpitan di tubuhku semakin hebat. Meski rasanya ribuan pisau mencincangku berkali-kali, aku tak boleh membiarkannya menyentuh Aji. Anakku, Aji, aku harus menolongnya. Aku terus merangkak. Anakku, dia segalanya. Majulah sedikit lagi, aku ini ayahnya. Berjuang, maju sedikit lagi. Jarak ini semakin pendek. Ayo merayap, ini tidak sakit. Sama sekali tidak sakit. Ayo Andra, kau ayahnya. Namun semuanya harus terjadi. Tepat di depan mataku, pisau itu menembus dadanya yang mungil. Aku sudah memohon bagai anjing, tapi pria itu justru tertawa, puas saat tubuh kecil itu kelojotan. Anakku yang malang. Anakku yang tak berdosa. Dia meregang nyawa di tangan iblis. Jeritanya memanggilku, ayah. Teriakannya melemah dan Aji hanya beberapa kali mengejang, hingga akhirnya terkulai lemah. Aku hancur lebur seperti debu. Tekad dan keyakinanku menghilang seluruhnya. Mata biru itu mulai meredup menatapku, mengingatkanku saat aku membunuh semua keturunan yang lain. Karma ini menyakitkan. Ini sungguh tak adil. Tuhan, apa kau sungguh ada? Aku sakit, jiwa juga tubuhku.
Aku tak sanggup lagi sedangkan semua ingon itu mulai memangsa sukmaku sedikit demi sedikit. Darah Aji mulai mengalir membasahi pangkuan patung kambing, terus turun mendekat padaku. Darah yang terkutuk. Pria itu menggumamkannya meski merintih kesakitan. Lantunan syair sebuah bahasa yang tak aku mengerti. Bukan bahasa Jawa kuno, bukan juga bahasa Arab. Sebuah bahasa yang lebih tua, bahkan jauh sebelum peradaban ini ada. Ruangan ini bergetar, gempa. Aku sudah tak peduli. Pandanganku hanya tertuju pada sosok mungil yang menatap sendu. Mata biru itu sudah terpejam. Anakku mati. Aku menjerit parau. Penderitaan ini tak juga usai. Semuanya menjadi satu. Rapalan mantra, teriakan juga isakan tangisku. Aliran darah Aji mulai menyatu dengan genangan darahku. Meski lambat, namun cairan merah ini terus mengalir ke arah dinding dengan ukiran mau copat sewelas. Sesuatu terjadi. Bersambung. Nantikan bagian akhirnya hanya di Tony FS. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Satu bagian lagi teman-teman.